Bab 2895. Orang yang disukai. Mile membuka matanya. Dia menatap Jeon di depannya dan sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Jeon memandang Mile, "Aku adalah kultivator kuno agung, Jeon. Aku pernah menantang Tuan Pena kebenaran agung." Kultivator kuno agung. Tatapan Mile menjadi semakin bingung, "Apa kita saling kenal?" Jeon memandang Mile dan berkata, "Tidak kenal." Mile berkata, "Lalu ada apa denganmu?" Jeon memandang Mile, "Aku datang untuk membunuhmu." Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Sepertinya kita tidak punya dendam." Jeon berkata, "Jika aku membunuhmu, Tuan Pena kebenaran agung juga akan mati, kan?" Mile tercengang. Jeon melanjutkan, "Awalnya aku mengira penguasa tiada batas sedang menjebakku, tapi sekarang sepertinya aku sudah menyalahkannya. Kamu begitu lemah, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagiku." Penguasa tiada batas. Wajah Mile langsung berubah menjadi gelap. "Penguasa tiada batas minta kamu bunuh aku." Jeon berkata pelan, "Dia hanya bilang, jika aku membunuhmu, Tuan Pena kebenaran agung juga akan mati." Mile berkata dengan suara dalam, "Kenapa kamu tidak pergi langsung bunuh Tuan Pena kebenaran agung? Aku tahu dia ada di mana, dia di Bima Sakti." Jeon menggeleng, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Mile memandang Jeon, "Jadi, kamu datang mengalahkan aku?" Jeon mengangguk. Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Aku tidak mau bertarung denganmu." Saat mengatakan itu, dia menunjuk Kuila di sampingnya, "Ini adikku. Kamu lawan adikku dulu. Setelah kamu mengalahkan adikku, aku akan bertarung denganmu." Jeon menoleh ke arah Kuila. Saat melihat Kuila, dia mengerutkan kening, "Kamu kelihatannya tidak lemah." Kuila tersenyum, "Kamu ingin bertarung seperti apa?" Jeon terkekeh dan berkata, "Apa kamu pernah dengar tentang kultivator kuno agung yang legendaris?" Kuila menggelengkan kepalanya. Jeon dengan sinis berkata, "Benar, mana mungkin makhluk setingkatmu bisa mengetahui lingkaran kami." Kuila tersenyum dan mengayunkan pedangnya dengan santai. Begitu pedangnya keluar, mata Jeon tiba-tiba mengecil. Wajahnya penuh ketakutan dan hatinya bahkan lebih ngeri. Dia mendorong tangannya ke depan dalam posisi bertahan. Boom! Kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Jeon. Namun, tidak ada gunanya. Puff! Sebuah pedang menembus tepat di alis Jeon. Jeon langsung membeku di tempat. Kuila melirik ke arah Jeon, "Kultivator kuno agung. Apakah begitu lemah?" Jeon memandang Kuila dengan ngeri, Kenapa kamu begitu kuat?" Kuila tersenyum dan berkata, "Mungkin kamu terlalu lemah, Jeon." Saat ini, Mile di samping tiba-tiba berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan adikku, kamu masih ingin melawanku. Kamu sedikit melebih-lebihkan kemampuanmu." Jeon menoleh melihat ke arah Mile, apakah kamu juga sangat kuat?" Mile tersenyum dan berkata, "Adikku saja begitu kuat. Menurutmu, aku ini kakaknya, hehe." Jeon. Mile berkata lagi, "Pergilah kamu." Jeon tertegun, "Kamu melepaskan aku?" Mile mengangguk, "Pergilah." Jeon ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Kuila. Kuila tersenyum dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan, pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Jeon berkata dengan suara dalam, "Penguasa tiada batas mencoba menipuku." Mile tiba-tiba berkata, "Mau tanya, kultivator kuno agung itu apa?" Jeon berpikir sejenak, lalu berkata, "Master dari erat kuno agung Tandus Dewa." Tandus Dewa. Mile sedikit mengernyit, "Di mana letak Tandus Dewa?" Jeon melirik Mile, lalu berkata, "Jauh dari sini." Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Pergilah kamu."
Jeon berkata, serius. Mile tersenyum dan berkata, apa gunanya aku berbohong padamu? Tanpa ragu-ragu, Jeon berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Mile memandang ke ujung langit berbintang di kejauhan, terdiam. Tandus kuno. Jelas sekali, itu mungkin alam semesta yang lebih kuat daripada alam semesta dimensional. Hei! Mile menghela nafas dengan suara pelan. Di alam semesta dimensional belum selesai, tandus dewa muncul lagi. Saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, Kak, kamu berlatih dulu. Aku akan pergi jalan-jalan. Mile mengangguk, oke. Kuila tersenyum, berbalik dan pergi. Di tempat, Mile perlahan menutup matanya dan terus berlatih. Tandus dewa. Setelah jiwa kembali ke tubuh fisik, wajahnya terlihat sangat jelek. Ditipu. Kali ini hampir mati ditipu oleh penguasa tiada batas. Sialan. Jeon berbalik dan berkata, penguasa tiada batas, kamu tidak tahu malu. Dengan energi misteri, suara itu menyebar langsung ke seluruh tandus dewa. Di ujung kejauhan, penguasa tiada batas tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat, lalu terkekeh, ternyata tidak dibunuh. Raja pengandal dukungan ini menarik sekali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat tidak jauh. Ada sebuah altar besar di sana. Di atas altar, seorang wanita berbaring dengan tenang. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang seperti darah. Penguasa tiada batas berjalan menuju altar dan memandang wanita di depannya. Penguasa tiada batas berkata dengan lembut, Erika Nan. Robin memandang penguasa tiada batas, Erika Nan. Penguasa tiada batas mengangguk. Dahulu kala ada seorang supermaster yang sangat menakjubkan, Kaisar Langit Kuno dulu terbunuh saat berjalan ke sini. Robin kaget oleh wanita ini. Penguasa tiada batas mengangguk, wanita ini hanya bangun setiap 10.000 tahun sekali dan saat Kaisar Langit Kuno datang ke sini, kebetulan dia bangun, jadi terbunuh. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sangat sial. Robin melirik Erika Nan, lalu berkata, sangat kuat. Sangat kuat. Mendengar ini, ekspresi Robin menjadi serius. Sejak menghabiskan waktu bersama penguasa tiada batas, dia sudah sedikit memahami karakter penguasa tiada batas. Dalam keadaan biasanya, penguasa tiada batas memandang semua orang dengan cara yang sama, termasuk Kaisar Langit Kuno. Hanya saja penilaian dari penguasa tiada batas di sini lumayan. Namun saat ini, penguasa tiada batas mengatakan bahwa Erika Nan sangat kuat. Senming tiba-tiba bertanya, kamu bisa mengalahkannya? Robin pun segera melihat penguasa tiada batas, dia juga ingin tahu. Penguasa tiada batas tersenyum ringan, tidak berkata apa-apa, lalu berjalan menuju kejauhan. Robin dan Senming saling memandang dan bingung. Kali ini, penguasa tiada batas berkata lagi, kalian tahu kenapa aku tahu dia bangun setiap 10.000 tahun sekali? Keduanya menggelengkan kepala. Penguasa tiada batas berkata dengan ringan, karena aku ada di sana saat dia bangun. Dan aku masih hidup, mengerti? Dua orang. Penguasa tiada batas terus berjalan menuju kejauhan, tidak menyombongkan diri, saat ini masih belum ada orang yang bisa membunuhku. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, lupakan saja. Tetap rendah hati, rendah hati. Keduanya terdiam. Penguasa tiada batas menambahkan, Raja Suci Kuno harusnya sudah menerima warisan itu. Hei, jika mereka juga tetap rendah hati, mereka harusnya bisa hidup lebih lama. Jika tidak, saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, di sebuah aula bobrok di suatu tempat,
Raja Suci kuno, Raja Suci, dan yang lainnya sedang tertawa terbahak-bahak saat ini. Mereka menerima warisan sekte kuno. Pintu baru telah terbuka bagi mereka. Di tingkatan mereka, sebenarnya sangat sulit untuk melangkah maju. Alam dimensional. Mereka telah mencapai alam dimensional tingkat ke-10. Dapat dikatakan bahwa alam semesta dimensional telah membatasi perkembangan mereka. Itulah sebabnya mereka menunggu tandus dewa. Dan sekarang, mereka memiliki harapan untuk mencapai di atas alam dimensional dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Di aula bobrok, semua Raja Suci tertawa terbahak-bahak. Bahkan Raja Suci kuno pun tertawa. Alam semesta dimensional. Miley masih berlatih dengan gila-gilaan, semakin banyak kekuatan dimensional yang memasuki tubuhnya. Saat kekuatan dimensional ini memasuki tubuhnya, auranya mulai melonjak dengan gila-gilaan. Selama periode waktu ini, alam semesta dimensional sangat damai, semua master dimensional sepertinya telah menghilang. Entah berapa lama berlalu, Miley yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Boom! Aura yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Alam dimensional. Miley menarik napas dalam-dalam dengan rakus, dia merasa sangat rileks. Pada saat ini, Kuila di samping tiba-tiba berkata, "Sudah terobos." Miley mengangguk. Sekarang dia telah mencapai alam dimensional. Seluruh tubuhnya terasa sangat kuat. Kekuatannya saat ini setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Miley memulihkan pikirannya. Dia memandang Kuila dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, ayo kita pergi." Kuila mengangguk. Setelah kakak beradik itu meninggalkan alam semesta dimensional 9, mereka baru saja kembali ke Akademi Guanxuan dan Frenasi pun tiba. Frenasi memandang Miley, Tiochu dan Chenryoye telah pergi ke alam semesta dimensional. Mereka akan mengambil kembali jenazah guru dan leluhur mereka. Pergi ke alam semesta dimensional. Miley tertegun, lalu berkata, "Mereka pergi sekarang." Frenasi mengangguk, "Kamu akan pergi." Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayahku belum meninggal." Pria berbaju biru. Frenasi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu tidak tertarik dengan alam semesta dimensional, tapi kamu bisa pergi lihat." Miley berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Frenasi segera berkata, "Bawa aku bersamamu." Miley tercengang. Frenasi berkedip, "Apakah ada masalah?" Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak masalah." Frenasi sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Ayo pergi. Gunakan formasi teleportasi akademimu." Miley. Di lorong formasi teleportasi, Frenasi tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Ye, apakah Nona Quincy adalah orang yang kamu suka?" Mendengar ini, Miley sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya?" Frenasi melirik Miley, "Aku hanya penasaran." Miley tersenyum dan berkata, "Nona Quincy dan aku memiliki minat yang sama." Minat yang sama. Mendengar ini, Frenasi sedikit mengernyit. Di suatu tempat, Tiochu dan Chenryoye sedang berjalan perlahan. Tujuan kedua orang ini adalah pintu masuk ke alam semesta dimensional 9. Sebelum datang, seluruh keluarga klan Ye mengantar mereka pergi. Bisa dibilang Chenryoye dan Tiochu sama-sama menjadi harapan klan Ye. Bisa atau tidaknya klan Ye meraih kejayaan yang lebih besar bergantung pada kedua orang ini. Namun setelah keduanya sampai di alam semesta dimensional, mereka sedikit bingung. Sepanjang perjalanan, tidak ada master alam semesta dimensional yang bisa menghentikan mereka. Mereka sangat lancar. Meski berjalan lancar, mereka mengira itu tidak normal. Tak lama kemudian,
keduanya sampai di pintu masuk alam semesta dimensional 9 tanpa halangan apapun. Saat ini, tidak jauh di depan mereka ada tanah kemuliaan. Dalam perjalanan, Tio Chu tiba-tiba berkata, kelancarannya tidak normal. Chen Rioye melihat sekeliling dan mengangguk, benar. Pada saat ini, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di kejauhan. Keduanya berhenti. Tio Chu melirik sosok ilusi dan langsung berkata, apakah kamu keberatan jika kami berdua menghajar kamu satu orang? Chen Rioye menoleh melihat Tio Chu dengan kaget. Bersambung.